Perkenalkan, nama saya Imadian Gatnyana Putra dengan NIM 1818011 036. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan BVM dan juga pemasangan kanulasi vena perifer. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan melakukan anamnesis singkat kepada pasien. Bapak, namanya siapa Pak? Pekerjaan sebagai apa Pak? Umurnya berapa Pak? Oke. Di sini dari hasil anamnesis itu dapatkan kesadaran pasien itu sadar baik. Nah, kemudian untuk tindakan yang pertama saya akan melakukan tindakan pemberian bantuan napas dengan metode back valve mask, yang dimana saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Nah, di sini alat-alat ada masker atau sungkup yang sudah saya sesuaikan ukurannya dengan ukuran dari pasien. Kemudian ada bagging atau pompanya. Kemudian ada pipa yang menghubungkan bagging dengan tabung oksigen, dan tentu ada tabung oksigen. Nah, di sini selanjutnya saya akan menghubungkan alat-alat dengan tepat. Nah, di sini saya akan hubungkan dulu masker atau sungkupnya dengan baggingnya. Kemudian baggingnya ini akan saya sambungkan dengan pipa. Kemudian pipanya juga akan saya sambungkan ke tabung oksigen. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menghidupkan tabung oksigen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memastikan bahwa aliran oksigennya itu 12 liter per menit. Nah, selanjutnya, karena pasien memiliki kesadaran yang baik, artinya pasien tidak perlu dipasang pipa orofaring. Nah, jika pasien itu kesadarannya menurun dan juga terdapat sumbatan jalan nafas seperti lidah terjatuh ke belakang, baru ada indikasi melakukan pemasangan pipa orofaring. Nah, sebelumnya, sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan tindakan septic terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menggunakan masker. Kemudian saya akan melakukan tindakan pemberian bantuan nafas dengan menggunakan back valve mask. Nah, di sini saya akan meletakkan sungkup terlebih dahulu ke mulut pasien. Di sini saya akan menggunakan manuver CI manuver, yang dimana jari pertama, jari kedua itu saya untuk huruf C yang akan memegang dari sungkupnya. Kemudian jari ketiga, keempat, kelima di sini akan memegang pada daerah rahang pasien. Nah, di sini saya akan melakukan juga manuver jauh manuver. Nah, karena pasien mengalami riwayat cedera nyeri pada leher, di sini kita tidak lakukan manuver chin lift dan juga head tilt. Nah, di sini saya akan mulai melakukan pemompaan pada bagging. Nah, di sini saya akan memberikan ventilasi. Itu satu ventilasi diberikan per 5 detik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga saya akan mengevaluasi bagaimana pengembangan dinding dada dari pasien. Apakah ada pengembangan dinding dada atau tidak. Baik, pada tindakan ini saya temukan ada pengembangan dinding dada pada pasien, yang dimana itu artinya tindakan ventilasi dengan menggunakan BVM ini dikatakan berhasil. Nah, di sini juga saya akan mengevaluasi bagaimana kondisi klinis dari pasien. Nah, jika pasien sudah menunjukkan tanda-tanda mampu bernafas spontan dan juga akralnya sudah mulai hangat dan juga kulitnya tidak ada tanda-tanda cyanosis, itu artinya ventilasi yang diberikan sudah berhasil. Nah, baik, untuk tindakan BVM telah selesai dilakukan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan kanulasi vena perifer. Nah, di sini saya akan memeriksa status pasien terlebih dahulu melalui rekam medis pasien. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi nama pasien, kemudian mengidentifikasi apakah ada riwayat alergi atau tidak. Nah, di sini pada hasil rekam medis tidak ada riwayat alergi. Kemudian juga saya akan mengidentifikasi apakah ada riwayat gangguan pendarahan atau tidak. Nah, pada rekam medis tidak ada riwayat gangguan pendarahan. Nah, kemudian yang kedua di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dari alat-alat dan mempersiapkan alat-alat dengan baik.
Nah, di sini saya akan mempersiapkan infus set terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan hubungkan spike dari infus dengan cairan. Sebelumnya saya akan mengunci dulu roller clamp-nya. Kemudian akan saya hubungkan spike dari infus set dengan cairan dengan posisi lurus searah dengan cairan dengan bentuk sudut 45 derajat. Kemudian saya akan mengisi menggantungnya. Kemudian saya akan mengisi chambernya dengan cara menekan. Nah, di sini volume chamber saya isi kurang lebih setengah dari chamber. Nah, kemudian setelah chamber terisi, kita harus mengisi seluruh bagian dari infus. Nah, itu dengan cara membuka roller clamp secara perlahan, kemudian menyeimbangkan ujung infus dengan chamber. Nah, ketika sudah keluar cairan dari needle, itu artinya seluruh bagian pipa dari infus sudah terisi. Baik, sini sudah ditemukan ada cairan keluar dari needle, artinya untuk infus set sudah siap. Ini akan kita taruh terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini tindakan yang ketiga, saya akan melakukan inform consent kepada pasien. Nah, baik Bapak, pada tindakan selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan berupa pemasangan infus Pak ya. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan cairan kepada Bapak dan juga membuat jalur untuk memasukkan obat intravena. Nah, di sini prosedurnya mungkin agak sakit Pak ya. Nah, tapi nanti saya akan berikan anestesi supaya rasa nyerinya itu berkurang. Nah, sini sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baiklah, kalau Bapak bersedia. Sebelumnya Bapak apakah kidal Pak? Tidak. Baik, untuk tangan yang dominan sering Bapak lakukan, sering Bapak gunakan setiap hari, itu tangan yang mana? Tangan kanan. Baik. Nah, untuk pemisahan ini, untuk tindakan ini saya akan melakukan pemasangan infus pada tangan yang tidak dominan Pak ya, pada tangan kiri Bapak. Nah, di sini sebelumnya saya akan memeriksa tangan kiri Bapak terlebih dahulu Pak ya. Mohon maaf Pak. Sini saya akan memeriksa bagaimana kondisi venanya. Saya tepuk-tepuk sebentar. Nah, baik Bapak. Nah, selanjutnya tindakan selanjutnya adalah melakukan tindakan septik yang sudah saya lakukan. Kemudian juga menggunakan handscoon juga saya sudah lakukan di awal pada tindakan back valmas. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memasang tourniquet Pak ya, untuk mendapatkan vena yang akurat. Nah, di sini saya akan pasangkan alas terlebih dahulu. Mohon maaf Pak. Apakah terlalu kencang Pak? Tidak ya. Nah, di sini kan saya tepuk-tepuk sedikit Pak ya. Nah, baik Bapak, di sini venanya sudah muncul. Nah, selanjutnya saya akan membersihkan dulu darah yang akan saya masukkan infus dengan menggunakan alkohol swab. Di sini akan saya gunakan teknik sirkuler dari dalam keluar. Sudah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggenggam daerah vena distal yang akan saya insersikan. Nah, di sini karena di boneka itu sulit, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini saya akan memegang bagian vena distal yang akan diinsersikan dengan menggunakan ibu jari. Ini untuk menstabilisasi vena dan jaringan lunak di sekitarnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan berikan obat anestesi topikal dengan menggunakan krim anestesi. Baik, sudah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mulai melakukan tindakan pemasangan infus dengan menggunakan kateter berukuran 20G. Nah, di sini saya akan memegang kateter dengan posisi bevel kateter itu menghadap ke atas dan kateter saya pegang di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Kemudian di sini kateter akan saya mulai insersikan dengan bentuk sudut 45 derajat di atas permukaan kulit. Kemudian di sini kateter akan saya mulai masukkan hingga tampak aliran darah vena. Baik, di sini sudah tampak aliran darah vena. Kemudian akan saya masukkan lebih dalam, kurang lebih 3-5 mm hingga memastikan kateter berada di dalam lumen vena. Kemudian sambil memasukkan kateter, di sini saya akan mulai melepas mandirnya secara perlahan.
Kemudian kateternya akan saya masukkan hingga pangkal kateter itu menyentuh kulit. Baik, mandrin sudah dilepaskan. Nah, ketika mandrin dilepaskan, saya akan membuang mandrin ke dalam bungkus kateter. Kemudian akan membuangnya ke tempat yang aman. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan memasangkan atau menghubungkan kateter dengan infuset. Nah, di sini kemudian saya akan melepas tourniquetnya. Kemudian di sini saya akan membersihkan daerah yang saya insersikan dengan menggunakan kasa steril yang sudah direndam dalam larutan salin. Nah, kemudian akan saya keringkan dengan menggunakan kasa steril yang kering. Baik, sini selanjutnya saya akan melakukan fiksasi terhadap kateter dengan menggunakan tester untuk huruf V. Sini panjang plaster kurang lebih 5-10 cm. Nah, di sini kan saya silangkan dan bentuk huruf V. Nah, kemudian akan saya fiksasi kembali. Nah, kemudian di sini juga saya akan melakukan fiksasi terhadap infuset. Sini sama seperti fiksasi kateter dengan menggunakan plester dan berbentuk huruf V. Nah, baik. Di sini setelah semuanya terfiksasi, saya akan memberikan label. Nah, selanjutnya saya akan menginstruksikan pasien agar tidak menggerakkan tangannya. Baik Bapak, nah tindakan pemasangan penulasi vena perifer sudah selesai saya lakukan. Nah, di sini saya mohon Bapak untuk mengurangi pergerakan pada tangan yang saya pasangkan infus Pak ya. Nah, di sini untuk mencegah pendarahan dan juga mencegah kateter terlepas dari vena. Nah, di sini apabila ada pembengkakan atau pendarahan itu Bapak silakan melapor kepada perawat Pak ya agar segera diperbaiki infusnya. Nah, selanjutnya saya akan mencatat status dari pemasangan infus ini ke dalam rekam medis pasien yang meliputi tanggal pemasangan, kemudian ukuran kateter yang digunakan, inisial pemasang, kemudian tempat saya memasangkan yaitu pada vena dorsalis manus sinistra, kemudian juga untuk bagaimana respon terapi Bapak terhadap terapi itu. Saya tidak menemukan adanya tanda-tanda alergi. Bapak merespon terapi pemasangan infus ini dengan baik. Artinya tidak ada respon yang mengkhawatirkan. Baik Bapak, seluruh tindakan telah selesai saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya Pak ya.